Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya kakak mau mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah mau meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan kita pada hari ini. Nah, kita hari ini akan melakukan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok dan dengan tujuan untuk membantu kalian dalam meningkatkan rasa percaya diri, khususnya saat berbicara dengan teman. Nah, sebelum kita mulai, ingin tahu dulu nih gimana kabar kalian dengan demikian, alhamdulillah. Mungkin untuk mengawali kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Nggak ada. Ya, coba saya aja. Oke, teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, ngomong-ngomong karena kan mungkin kita perkenalan diri terlebih dahulu kali ya. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama kakak Teddy Fenjensa. Di sini tuh kakak sedang mengambil kuliah semester 5 jurusan konseling gitu. Nah, makanya itu ya mungkin ya kakak mau minta bantuan kalian untuk dengan menyelesaikan tugas akhir kuliah kakak kali ini. Mungkin dari kakak, oke, setelah di sini kakak berperan sebagai pemimpin kelompok. Oke, mungkin dilanjut dari Aldi. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Fadli. Saya merasa percaya diri saat presentasi kelompok karena saya membantu menyiapkan materinya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Saya merasa percaya diri ketika berbicara di depan teman-teman saya. Oke, lanjut. Saya merasa percaya diri saat tampil di kelompok presentasi. Oke, lanjut. Saya Rizky, saya lebih percaya diri jika mendengarkan adalah orang-orang di depan saya. Saya Ayu, saya percaya diri ketika merasa percaya diri saat memberi doa di kelas. Oke, lanjut. Saya percaya diri jika sudah melakukan apa yang Oke, lanjut. Coba dulu lagi langsung. Ya, kita agak kencang ya. saya percaya diri dan juga membantu guru menjelaskan tentang cara menggunakan. Saya Amir, saya merasa percaya diri saat berdiskusi tentang kelompok kecil. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin dari perkenalan kita tadi kita lihat ya bahwa sebenarnya setiap dari kalian itu pernah merasa percaya diri, ya, gitu, dalam situasi tertentu. Nah, selanjutnya sebelum kita melanjutkan ke dalam kegiatan ini, kita buat dulu nih kesepakatan kelompok. Nah, kesepakatan itu adalah yang pertama itu menjaga rahasia kelompok. Jadi apapun informasi dan segala bentuk data yang keluar di dalam kegiatan kali ini, kakak mohon untuk tidak menyebarkan kepada siapapun. Baik. Yang kedua itu saling menghargai dan tidak menertawakan teman juga dan berbicara. Terus yang selanjutnya juga ada keterbukaan dalam menyampaikan pesan dan memberi kesempatan yang lain untuk sesama berbicara. Kalau kalian setuju? Setuju. Oke, baik, jika kalian setuju, sebelum itu, nah, bimbingan kelompok pada hari ini itu menggunakan teknik yang namanya psikodrama. Nah, sebelumnya ada yang tahu gak apa itu bimbingan kelompok dan apa itu psikodrama? Belum pernah. Belum pernah. Oke, baik, jadi secara singkat
bimbingan kelompok itu adalah kegiatan bantuan yang dilakukan secara bersama-sama atau dalam bentuk kelompok gitu. Nah, sedangkan psikodrama itu adalah teknik dalam bimbingan kelompok. Nah, psikodrama ini adalah sebuah teknik yang di dalamnya itu kita bermain peran, gitu ya, bermain peran untuk membantu kita dalam memahami perasaan dan menghadapi situasi tertentu. Gitu. Nanti kita itu belajar melalui peran, bukan hanya sekedar mendengar penjelasan saja kan. Kalau misalnya teknik biasa kita guru menjelaskan terus muridnya hanya mendengarkan, tapi kalau di dalam teknik psikodrama ini kita ikut dalam bermain peran. Jadi seperti itu. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya. Oke, sebelum itu kakak mau tanya dulu nih kesiapan kalian, apakah kalian sudah siap untuk masuk ke tahap selanjutnya? Siapa? Oke, jika kalian semua sudah siap, seperti yang sudah kakak jelaskan sebelumnya, hari ini kita akan membahas mengenai topik meningkatkan rasa percaya diri dalam berbicara di depan teman. Nah, kakak ingin tahu nih bagaimana sih perasaan kalian saat berbicara di depan kelas? Dari ada salah. Oh, itu menurut Fadli. Iya. Kalau yang lain? Badan saya suka panas dan suara saya kecil. Yang lain? Saya takut dilihat semua orang. Saya takut lupa istri yang mau saya sampaikan. Saya takut tiba-tiba saya diganggu. Saya takut ditertawakan. Oke, nah jadi perasaan-perasaan itu sangat wajar ya. Justru karena itulah kita pada kali ini akan berlatih. Nah, hari ini kita akan melakukan psikodrama ya. Yang tadi sudah akan jelaskan itu latihan untuk bermain peran, untuk merasakan langsung situasi presentasi, tapi dalam suasana yang aman. Nah, sebelum mulai, kakak mau tanya satu kali lagi, apakah kalian sudah cukup siap untuk melakukan psikodrama? Bagus. Ingat tidak ada benar pada permainan kali ini tidak ada benar atau salah. Di sini kita belajar bersama-sama. Oke, jadi teman-teman sebelum kita masuk ke dalam kegiatan drama, kakak ada satu permainan nih, mungkin ini bisa yang membuat kita itu nggak terlalu nervous atau deg-degan ya dengan permainan ini. Gitu. Jadi nama permainan ini adalah Mr. White. Nah, dalam permainan ini ada nama baik dan dua Mr. White atau impostor. Jadi tugas kalian itu adalah menyebutkan ciri spesifik dari kata atau benda yang kakak berikan, gitu. Nanti kalian bergilir dari mulai siapa? Rahmat, Ayu, Latif, Fadli, Diana, Ziza dan ya nanti setelah kalian tadi menyebutkan satu kata yang spesifik, nanti kalian voting siapa sih yang menurut kalian dicurigai sebagai Mr. White atau impostor, gitu Pak? Baik, sekarang kalian semuanya tutup mata kalian, tutup mata. Tapi izin dirobek ya katanya. Iya Pak. Coba dari mulai Rahma. Oke, sampingnya lima siapa? Bacakan? Bacakan? Oke, sampingnya Latif, Fadli, siapa sampingnya Fadli? Diana. Sekarang tutup matanya. Sampingnya Diana siapa? Kebacakan? Jija? Oke, sebelah sampingnya Jija siapa? Oke, sekarang buka mata kalian.
Kalian sudah mendapatkan kata yang paham kan? Oke, sekarang coba dimulai dari Rahma. Ayo, lanjut ke chat. Oke, lanjut. Jadi jangan dikasih tahu teman-temannya. Kayak kamu pikirkan apa jadi spesifik yang sudah kakak sebutkan atau tidak sudah kakak sebutkan. Gak apa-apa, asal gak jauh-jauh ya kata-katanya. Oh, ya lanjut. Apa? Warna, Kalau balok, palu, semua itu penyimpan makanan banyak di sekolah. di sekolah. Nah, kan tadi kalian sudah mendengarkannya apa kata-kata dan teman kalian sebutkan. Nah, kira-kira siapa nih yang kalian curigai sebagai Mr. White? Coba siapa yang menurut kalian itu? Ada ini beda sih sama saya ini katanya gitu. itu kayak begitu. Coba kalau kamu berikan argumen juga kenapa kamu dituduh gitu? Kenapa saya dituduh? Karena jawaban kamu beda dari yang lain. Bedanya itu ya. Bedanya dari Dari kata-katanya. Coba yang lain gimana? Kamu itu kamu yang lain juga ngasih pendapat gitu, setuju apa enggak sama pendapat si Fadli? Itu gimana? Pokoknya di dalam games ini yang apa ya? Yang berkuasa itu ya kalian sebagai anggota kelompok. Jadi kalian bebas memilih siapa aja. Mungkin voting dimulai dari sekarang ya. Siapa yang mau kalian voting? 1, 2, 3, ditunjuk. Itu kan yang itu. Jadi nanti per masing-masing orang pas voting langsung tunjuk aja ya. Coba 1, 2, 3, tunjuk semuanya. Semuanya. Kamu mau tunjuk siapa? Kamu tunjuk dia. Kamu? Tadi. Kamu? Berarti di sini kamu siapa? Kamu? Berarti di sini paling banyak Fadli ya ditunjuk. So, Fadli sekarang kamu berikan penjelasan itu. Kok bisa sih orang itu menurut kamu? Kenapa? Mungkin mereka ngira saya tim pos. Ya. Berarti setuju nih voting Fadli. Nah jadi Fadli ini bukan impostor. Sekarang diulang, kayaknya kamu diikutin kata spesifik lagi dari awal. Yang beda dari yang tadi. Berarti Fadli keluar ya, karena kamu sudah di voting, oke? Nanti dari lagi lanjut aja ke Diana. Kamu juga aja satu. Mungkin kita balik ya dari sini terlebih dahulu. Coba ya kamu. Iya. Kalau kamu mikir dulu, kalian kan ini belum dapat kata nih. Terus sebenarnya mikir, iya sambil nyebut temannya. Bukan kalian mikir kalau udah dapat, oke skip lah. biasanya warna coklat. Makanya ini tujuan game ini itu melatih konsentrasi dan pikiran. Misalnya ada berapa ininya. Oke, lanjut.
dapat katanya? Udah. So, sambil nunggu dia nyari kata, sambil juga nyari oke. Aja gak mau ya, tapi gak jauh-jauh banget. Tidak yang memiliki tidak memiliki warna. Apa? Tidak memiliki warna. Lanjut ke latif. Dia tadi bilang apa? Tidak memiliki warna. Kira-kira sesuai nggak? Coba latif apa? Lanjut. Oke. Lanjut. Lanjut. Desain yang berbeda. Dia kan Desain yang berbeda. Nah dari jawaban-jawaban tadi siapa yang menurut sudah ini beda jadi kalian langsung otomatis tunjuk aja ya jawaban dari masing-masing kalian 1, 2, 3. Berarti latif. Oke. Ternyata latif itu bukan. Mau Fatimah lagi, mau lanjut Fatimah melanjut kata. Penting, so 1, 2, 3. Siapa? Iya. Dia bukan. Jangan kalian menunjuk teman kalian sendiri. Mau Fatimah apa? Mau lanjut? Lebih kata lagi apa? Penting. Penting. Berarti yang sudah keluar Latif, Fadli dan Diana. So, sekarang ketik 1, 2, 3. Siapa? Dia. Siapa sih namanya? Ayu. Ayu itu. Lanjut petik. Satu, dua, tiga. Karena seri mungkin kita ulang lagi satu putaran kalian. Kan soalnya seri ya 2 lawan 2. Mungkin satu kali lagi kita nyebutin satu kata. Habis itu kita langsung petik sampai selesai. Oke? Oke, dimulai dari Rahma. Bahan yang berbeda. Oke. Hanya bervariasi. Kamu memiliki bentuk orang. Kamu Bahan yang berbeda. oke. Kamu Kayu. kayu udah. Ada yang panjang, ada yang pendek. Oke. Jadi jawaban tadi sebenarnya siapa nih yang kalian curigai? 1, 2, 3. Kamu tunjuk, mereka berdua. Kamu tunjuk dia. Berarti voting paling tinggi di SD. Ternyata SD bukan di pos kawan. Di sini ternyata di pos itu mereka berdua. Gitu. Nah, jadi itu perbedaannya
Iya, mereka berdua bisa menyamar menjadi orang biasa supaya mereka lebih dihargai. Itu, nah itu adalah salah satu games ya teman-teman dari yang namanya itu adalah Mr. Y. Oke, baik teman-teman semuanya, sekarang kita sudah masuk ke dalam tahap inti kegiatan. Nah, pada tahap ini kita akan menggunakan teknik psikodrama ya, yang tadi sudah Kakak jelaskan di awal, yaitu kegiatan bermain peran untuk membantu kalian memahami perasaan, pikiran, dan reaksi diri ketika berada di dalam situasi tertentu. Nah, psikodrama kita pada hari ini yaitu yang berjudul tentang berani berbicara aku bisa. Oke? Nah, di dalam cerita ini menggambarkan seorang siswa yang merasa gugup dan kurang percaya diri saat diminta berbicara di depan kelas, serta bagaimana ia menghadapi rasa takut tersebut dengan bantuan lingkungan sekitarnya. Nah, sebelum kita mulai, kakak mau membagi peran terlebih dahulu nih. Gitu. Kakak minta yang mendapatkan peran untuk benar-benar mengekspresikan sesuai tokohnya masing-masing, dan yang tidak berperan aktif atau bertugas sebagai pengamat bisa mengamati alur drama dengan baik. Nah, pertama ada peran Raka. Raka ini sebagai tokoh utama yang merasa gugup dan kurang percaya diri saat berbicara di depan kelas. Di sini siapa yang mau menjadi Raka? Saya Pak. Padli mau menjadi Raka. Nah, peran kedua ada Alia. Alia ini adalah teman dekat yang suportif dan memberikan dukungan emosional. Siapa yang mau menjadi Alia? Ayu mau menjadi Alia. Peran ketiga ada Dimas. Dimas ini adalah teman yang realistis namun tetap memberikan penguatan. Siapa yang mau menjadi Dimas? Aktif. Oke. Selanjutnya ada peran keempat yaitu suara takut. Di sini itu adalah suara yang menggambarkan pikiran-pikiran yang negatif yang muncul dalam diri Raka. Siapa yang mau menjadi suara takut? Alia. Oke, jadi Alia menjadi suara takut. Nah, peran kelima ada guru sebagai pembimbing di kelas. Siapa yang menjadi guru? Oke. Nah, selanjutnya ada peran keenam yaitu siswa kelas yang akan memberikan reaksi dan komentar. Siapa yang menjadi? Siapa Diana? Siapa Diana? Oke, berarti Diana ya. Oke, yang tidak kebagian peran akan menjadi pengamat. Oke. Nah, pengamat ini adalah bertugas sebagai mencatat emosi yang muncul pada setiap tokoh, dan pengamat kedua ada interaksi antara tokoh selama drama berlangsung. Nah, jadi nanti dramanya itu akan berjalan bertahap ya. Gitu, dimulai dari situasi di dalam kelas, habis itu munculnya rasa takut, terus ada juga dukungan dari teman, hingga keputusan tokoh utama untuk berani berbicara. Tidak perlu takut salah. Dan yang terpenting adalah kejujuran dalam mengekspresikan perasaan. Nah, ingat, di dalam ruangan ini adalah ruang aman. Tidak ada penilaian benar atau salah. Setelah drama selesai, kita akan mendiskusikan dan merefleksikan bersama apa yang kita pelajari. Nah, kalau semuanya sudah siap, mungkin kita akan mulai ya psikodramanya. Coba sekarang kalian berbicara sesuai dengan perannya masing-masing. Baik anak-anak, hari ini kita latihan berbicara di depan kelas. Aku ingin satu orang mulai. Raka, bagaimana kalau kamu mencoba? Saya Bu. Sekarang. Iya, tidak apa-apa. Perlahan saja. Kita semua di sini belajar bersama. Wah, gawat Rak. Semua mata tertuju ke kamu. Kamu pasti salah ngomong. Kenapa aku bahkan dulu siap. Tepat sekali kamu nggak siap. Duduk aja. Tolak tugasmu. Bilang kamu nggak enak badan. Tak, kamu tenang dulu. Ini cuma latihan kok. Kamu benar ngerti materinya.
Dia tidak berangkat kalau belum itu wajar juga semua orang akan rasain. Wajar. Lihat wajah Raka. Dia gemeteran. Bahkan ngomong ke kalian aja susah. Ya, aku memang kebetulan Gemeteran itu bukan salah, itu karena kamu lagi berani keluar dari zona nyaman. aku nggak ngerti kenapa setiap diminta manggil rasanya seluruh badan membentuk. Karena kamu emang gak cocok buat bicara di depan orang. Kamu lebih baik diam. Jangan percaya itu, kamu tuh jago kalau diskusi sama kita ini cuma beda tempat. Kamu ingat waktu presentasi kelompok kecil kamu ngajar banget. Itu beda, ini di depan kelas. Kelas. Hahaha, justru itu lebih menakutkan. Bayangin kalau kamu lupa, bayangin kalau teman-teman kamu ketawa. Pak, coba lihat sekeliling, gak ada yang mau ketawain kamu. Kita semua belajar. Saya di sini mendukung kamu untuk memutus satu langkah ke depan. Satu langkahnya. Oh tidak, jangan percaya diri. Kembali kamu terang. Kamu pikir dengan satu tarikan nafas kamu langsung benar. Berani. Ya mungkin langsung berani, tapi aku mau coba. Kalian benar, kalau aku terus nurutin rasa takut, aku gak akan maju. Tepat sekali. Aku masih di sini Raka. Kamu masih bisa batalin. Aku tahu kamu akan selalu ada, tapi aku akan belajar melawan kamu. Menurut saya kerjasama dan saling mendukung itu penting kalau belajar. Kalau dengan saling menghargai, kita bisa lebih percaya diri dan saya belajar bahwa berani itu bukan berarti tidak takut, tetapi terus lagi walau takut. Terima kasih Raka. Ibu bangga kamu mau mencoba. Itu aja. Hari ini kamu memang menang, tapi aku bisa muncul lagi kapan saja. Kalau kamu muncul lagi, kamu gak akan lagi, aku akan coba lagi seperti hari ini. Kita sama bangga. Kamu luar biasa hari ini, Rak. Ini contoh bahwa keberanian tumbuh karena dukungan dan Oke baik, bagus sekali ya teman-teman semua. Tadi kita sudah melakukan yang namanya teknik psikodrama, oke? Nah, terima kasih juga kepada kalian semua sudah mau berperan dan memperhatikan dengan baik, baik ada yang sebagai peran, ada yang sebagai pengamat atau penonton drama. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam tahap refleksi. Kakak ingin tahu nih, setelah kalian melihat dan memainkan psikodrama tadi, apa nih yang kalian rasakan atau pelajari? Coba siapa yang mau mulai duluan? Saya jadi sadar ternyata rasa takut itu bukan berarti kita gak mampu, tapi cuma pikiran negatif yang muncul. Bagus adik. Jadi rasa takut itu wajar ya. Itu bukan tandanya kita lemah gitu. Yang lain? Saya merasa tersentuh pas Raka tetap maju walaupun takut. Itu bikin saya mikir, ternyata berani itu bukan berarti gak ada gegan. Betul sekali Sinta.
Karena berani itu bukan tanpa rasa takut ya, tapi mau mencoba walaupun dalam keadaan takut. Saya lihat peran teman-teman di keluarga, kalau ada dukungannya rasa yang begitu kuat. Terus pada dibawa. Jadi dukungan teman itu bisa jadi sumber dari kepercayaan diri. Yang lain. Waktu suara takut muncul, itu mirip banget sama pikiran saya sendiri kalau mau maju ke depan. Nah itu dia yang ingin kita semua sadari gitu. Jadi suara takut itu sering muncul dan berasal dari pikiran kita sendiri gitu, bukan dari kenyataan kayak gitu. Yang lain. Saya belajar kalau kita bisa mengalahkan rasa takut, bukan malah mengontrol rasa takut. Jadi betul, tepat sekali. Rasa takut itu boleh ada, jadi tapi jangan sampai menghalangi langkah kita gitu. Saya jadi pengen bisa latihan bicara Kak. Soalnya kalau dibiasakan Bagus, itu adalah pemikiran yang sangat baik gitu ya. Latihan itu pokoknya kunci dari segalanya, maupun dalam kepercayaan diri dan lain sebagainya. Saya sadar kalau ternyata teman-teman gak sejahat yang ada di pikiran kita. Nah itu juga satu poin penting. Kadang yang kita takut itu belum tentu benar ya gitu. Nah kalian hebat hari ini ya, dari psikodrama yang sudah tadi kita lakukan, kita belajar bahwa rasa percaya diri dalam berbicara itu tidak muncul secara tiba-tiba, tapi bisa dibangun dan dilatih. Pertama, menyadari dan menerima rasa takut. Takut, gugup, dan deg-degan itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kita itu sedang belajar dan berani mencoba. Yang kedua, mendapat dan memberikan dukungan maupun dukungan dari teman, guru, dan lingkungan sekitar sangat berpengaruh untuk menumbuhkan keberanian. Dan ingat lagi, kita mendukung orang lain, sebenarnya kita juga sedang melatih kepercayaan diri kita sendiri gitu ya. Yang ketiga itu berani mencoba walaupun belum sempurna. Tidak apa-apa jika suara masih gemetar, terus juga atau kata-kata belum rapi, kayak belibet dan sebagainya. Yang terpenting itu adalah keberanian untuk maju. Jadi kita tuh mencoba dulu terlebih dahulu. Kita jangan dulu pikirkan apa yang nanti terjadi. Yang penting kita sudah mau mencoba gitu. Nah jadi kepercayaan itu adalah bukan bawaan dari lahir ya, melainkan keterampilan yang harus dilatih sedikit demi sedikit. Jadi kalau ada tuh orang yang baru lahir langsung percaya diri, tetap aja kita harus melatih kemampuan tersebut. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, kakak ingin menyimpulkan nih apa saja yang sudah kita pelajari bersama melalui bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik psikodrama. Pertama, rasa gugup, takut saat berbicara di depan kelas adalah hal yang wajar dan manusiawi. Hampir semua orang merasakannya, termasuk kakak sendiri gitu ya. Kedua, pikiran negatif atau yang kita sebut tadi sebagai suara takut sebenarnya bisa kita kendalikan asalkan kita itu menyadari dan tidak langsung mempercayai begitu saja gitu. Ketiga, rasa percaya diri ini bisa tumbuh melalui latihan yang terus menerus, juga dukungan dari teman, serta keberanian untuk mencoba meskipun belum sempurna. Nah, jadi pada kegiatan kali ini kakak berharap kalian tidak lagi langsung menghindari ya ketika kalian itu diminta berbicara di depan kelas maupun di depan teman. Nah, tetapi kalian itu mulai mau mencoba sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan masing-masing. Iya Pak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahap pengakhiran. Sebelum kegiatan ini benar-benar selesai, kakak ingin setiap orang itu menyampaikan satu kalimat komitmen atau harapan setelah mengikuti kegiatan hari ini. Ini adalah sebagai bentuk niat dan perubahan dalam berkembang. Siapa yang mau duluan? Saya mau mencoba lebih berani bicara saat diskusi kelas, walaupun masih merasa gugup. Saya mau belajar melawan pikiran negatif yang sering saat mau berbicara. Saya mau membantu dengan memberikan gugup.
selalu bicara di depan teman. Ya baik, Kakak lumayan cukup bangga ya dengan komitmen kalian semuanya. Ingat, perubahan besar itu dimulai dari langkah yang kecil terlebih dahulu gitu. Jadi gak mungkin kalian mau berubah tapi langsung gitu ya ke perubahan tersebut. Ibaratkan peribahasa apa ya, kalau kita lulus kemudian gitu ya, dari kecil-kecil menjadi gede. Terima kasih atas keaktifan, kejujuran, dan keberanian kalian selama kegiatan ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya saat berbicara di depan teman. Demikian kegiatan kali ini kita akhiri. Mohon maaf nih apabila selama proses kegiatan terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.